Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Datuk Muda Ayub Azhari sebagai guru bimbingan konseling di SMA Negeri 16 Medan. Bapak Ibu yang saya hormati, dari sini saya akan mensosialisasikan mengenai buku siswa mengikuti pembelajaran daring di SMA Negeri 16 Medan ini. Sosialisasi ini berfungsi untuk menjelaskan fungsi dari buku yang akan kami berikan kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya buku yang kami berikan kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian itu berjalan dengan lancar, pengaplikasiannya secara menyeluruh dan bisa diterapkan ketika pembelajaran daring berlangsung. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam buku pembelajaran daring ini juga terdapat tata tertib pelaksanaan pembelajaran daring di SMA Negeri 16 ini. Di antaranya ialah yang saya tunjukkan di dalam slide ini. Di dalam sini sudah dapat kita lihat, Bapak Ibu bisa melihat secara jelas tata tertib pembelajaran daring. Dan di dalam bukunya nanti ketika kami sudah berikan kepada siswa-siswi, anak-anak Bapak dan Ibu sekalian, itu Bapak Ibu sekalian mohon untuk meng-cross-check atau mengecek isi dari buku yang kami berikan kepada anak-anak Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya antara keluarga dan sekolah itu bisa berkesinambungan dalam menyukseskan pelaksanaan pembelajaran daring. Walaupun saat sekarang ini proses belajar dan mengajar dengan cara daring, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk melaksanakan pendidikan di saat sekarang ini. Fungsi dari buku pembelajaran daring ini ialah untuk mengontrol dan mengkoordinir kegiatan belajar siswa, anak-anak Bapak sekalian. Jadi, buku ini berfungsi untuk siswa-siswi mengikuti pembelajaran daring selama pembelajaran daring berlaku. Dengan dibuktikan, Bapak Ibu, wali murid memparaf atau menandatangani yang saya tampilkan seperti ini. Bapak Ibu bisa menandatangani ketika anak Bapak Ibu sekalian mengikuti pembelajaran daring, itu harus dikonfirmasi oleh orang tuanya dengan menandatangani di bagian sini. Nanti di dalam buku ini sudah terdapat kolom seperti ini, tabel-tabel seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti ketika anak Bapak Ibu mengikuti pembelajaran daring, langsung diparaf di bagian sini supaya anak Bapak Ibu sekalian itu benar-benar mengikuti pembelajaran daring. Jadi di dalam slide ini terdapat hari, tanggal, mata pelajaran, jam masuk, tanda tangan. Di sini ada dua, tanda tangan orang tua, wali murid, guru BK atau konselor. Jadi sedikit saya jelaskan di dalam sini sistem pelaksanaannya, yaitu di SMA Negeri 16 Medan itu belajar daringnya jika kelas 10 itu Senin sampai Sabtu, jika 11 dan 12 itu Senin sampai Jumat. Jadi setiap pembelajaran daring di sini ada bagian hari dan tanggal. Itu siswa membuat tanggalnya di sini hari Senin dan tanggal berapa, nanti dibuat. Setelah itu buat mata pelajaran yang ada di sini. Itu mata pelajaran. Jadi satu hari itu ada 3 mata pelajaran, maka tiganya harus diletak di sini. Di tiap-tiap pelajaran itu ada jam masuk dan jam keluar. Lihat di roster, di situ sudah jelas jam masuk dan jam keluar, ditulis di bagian sini. Begitu juga di pelajaran kedua dan begitu juga di pelajaran ketiga.
setelah siswa mengikuti full mata pelajaran dalam satu hari tersebut, maka orang tua harus memparapnya di bagian sini tadi. Bagian sini. Begitu juga terus harinya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jika kelas 10 sampai Sabtu, jika kelas 11 dan 12 itu sampai Jumat. Jadi harus berurutan harinya, Bu. Pak, yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan isi seperti ini, terus berurutan sampai ke bawah, Bu. Seperti ini, segini. Dan ditandatangani sama seperti di atas, ditandatangani. Jika dia kelas 10, dia sampai Sabtu. Jika dia kelas 11 dan kelas 12, dia sampai hari Jumat. Karena di buku penghubung juga jelas, di dalam tata tertib juga sistem belajarnya, harinya juga dicantumkan di dalam. Di situ nanti Bapak Ibu bisa baca melalui buku penghubung ini. Buku pembelajaran siswa mengikuti pelajaran daring ini. Jadi setelah semua sudah terisi tanda tangannya Ibu, Bapak sekalian, ini harus siswa mengembalikan kepada guru BK-nya, guru BK masing-masing, supaya guru BK itu memparap dari keseluruhan siswa mengikuti pembelajaran daring. Nah, ini membuktikan bahwa anak Bapak Ibu betul mengikuti pelajaran daring dari rumah, seperti itu. Jadi di sini buku siswa mengikuti pelajaran daring ini fungsinya untuk mengetahui pasti kegiatan belajar anak-anak Bapak Ibu sekalian. Jadi buku penghubung itu fungsinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan berikan kepada seluruh siswa di SMA Negeri 16 Medan, buku siswa mengikuti pelajaran daring. Jadi setelah sosialisasi ini, semoga Bapak Ibu sekalian yang melihat video ini untuk menerangkan juga kepada anak-anaknya bagaimana sistem dari pelaksanaan buku siswa mengikuti pelajaran daring ini. Yang pastinya siswa harus mengikuti pelajaran daring dengan meminta para orang tuanya atau walinya, dan setiap minggunya siswa harus mengkonfirmasi kepada guru BK-nya dengan memparap setiap siswa mengikuti pelajaran daring. Seperti itu. Jadi sosialisasi mengenai buku siswa mengikuti pelajaran daring ini cukup sampai di sini. Semoga bagi Bapak Ibu yang melihat video ini paham mengenai sistem dari pelaksanaan buku siswa mengikuti pelajaran daring ini. Saya Datuk Muda Ayub Azhari, tidak memperpanjang kalam, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.